harus ini semuanya penting. Ya, dua-duanya penting. Ya. Oke. Sama pentingnya, sangat fundamental untuk koperasi. Slow. Itu. Oke. Kayaknya kita BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka mata Indonesia, bukan yang lain. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam BMI, salam Koperasi Indonesia. Jos. Dari studio podcast Koperasi BMI di Gading Serpong Tangerang, saya Kang Aha kembali lagi bersama Anda semua dalam acara kebanggaan kita BMI Buka Mata Indonesia. Kali ini kita akan bincang-bincang mengenai pengelolaan sumber daya manusia di Koperasi BMI. Saat ini kekuatan model BMI Syariah terletak tentu saja pada 5 instrumen pemberdayaan dalam mewujudkan kemaslahatan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Tentu saja dalam prakteknya memerlukan sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas. Kalau tidak ada SDM yang unggul dan berkualitas, semua nanti hanya akan menjadi wacana atau textbook semata ya. Nah, di Kopsah BMI, di Koperasi BMI, kita tahu bersama bahwa SDM-nya sangat unggul dan penuh integritas sekali ya. Dan Pak Kamabara, Presiden Direktur Koperasi BMI, sangat konsen mengenai penguatan SDM di Koperasi BMI. Kita akan berbincang-bincang mengenai sumber daya manusia dengan sang empunya ya, Direktur Sumber Daya Manusia Kopsah BMI. Saya sudah bersama Bapak Agus Suherman, SHMM. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam Jos. Salam Jos ya. Baik. Ini kita luar biasa. Koperasi BMI ini SDM-nya milenial, Insya Allah energik dan full power. Nah, selalu. tentu ini tidak terlepas dari treatment yang luar biasa dari para pengurus dan seluruh pengelola, terutama di SDM ya. Amin. Insya Allah. Pak Agus, saya mau tanya nih, Monggo. apa visi misi Kopsah BMI dalam pengelolaan sumber daya manusia ini? Oke, baik. Terkait dengan SDM, tentu SDM koperasi harus memiliki visi yang sama dengan visi Kopsah BMI itu sendiri. Ini bagian yang harus selalu terhubung, di mana sebuah koperasi akan memiliki citra yang baik bila ditopang oleh SDM yang baik. Visi dari Kopsah BMI itu sendiri adalah sebagai koperasi yang mandiri, berkarakter, dan bermartabat dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tentunya SDM Kopsah BMI harus mampu menerjemahkan, mengaplikasikannya dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat dengan nilai-nilai yang terkandung dalam model BMI Syariah ya. Saya kira itu visi misinya. Jadi relevan dengan tagar Kopsah BMI harus mandiri, berkarakter, bermartabat. Oke, selanjutnya nih, untuk mewujudkan hal itu apa saja nih yang ditempuh atau langkah-langkah apa yang ditempuh oleh jajaran SDM, pengelola SDM dalam mewujudkan tadi seperti itu ya, dari mulai seluruh jajaran nih, dari staf lapang sampai ke manajemen puncaknya, pengurus, pengawas, dan lain-lain. Apa yang dilakukan, langkah-langkah apa yang dilakukan SDM? Oke. Koperasi memiliki azas kekeluargaan. Saya kira dalam pengelolaan koperasi ya, baik dari pengawas, pengurus, dengan pengelola, tataran manajer, semua, bahkan sampai staf lapang,
tentu kekeluargaan menjadi pondasi kita dalam melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, sehingga nilai-nilai ini tertuang dalam pelayanan kita kepada masyarakat, sehingga kita mengedepankan nilai kekeluargaan sebagai bentuk sebagai bentuk visi kita bahwa dalam melayani masyarakat itu ya satu sama lain, baik dari pengurus, pengawas, pengelola harus sejalan, harus solid, sama-sama melaksanakan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya sesuai tupoksinya. Jadi saya cermati tadi bahwa langkah yang ditempuh adalah selalu berorientasi pada semangat kekeluargaan dan kebersamaan gitu ya. Ya, saya kira penting satu sama lain mengingatkan. Hingga muncul teamwork yang luar biasa. Tentunya, gitu ya. Pasti seperti itu, Pak. Oke, Pak Agus nih. Ini tadi ada berkarakter mandiri, berkarakter bermartabat gitu ya. Dalam suatu organisasi yang bermartabat tentu ada budaya kerja nih. Tentunya budaya kerja di Kopsah BMI ini jelas mengadopsi nilai-nilai pribadi Rasulullah yang mulia nih sebetulnya ya. Ada sidik, amanah, tabligh, fatonah gitu ya. Itu nanti dibangun sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup SDM di Koperasi BMI ya. Nah, bisa dijelaskan nih penjelasan budaya kerja sidik, amanah, tabligh, fatonah ini seperti apa yang diimplementasikan di SDM Kopsah BMI? Oke, baik. Saya kira ini hal yang luar biasa bahwa 4 sifat Rasul kita jadikan budaya organisasi, budaya kerja di Kopsah BMI, di mana 4 sifat Rasul ini menjadi suatu nilai yang sama-sama kita usahakan tertanam kepada semua SDM yang ada di Kopsah BMI, sehingga tujuan koperasi yaitu mensejahterakan bisa tercapai dengan baik, dengan lancar, tentunya dengan penuh keberkahan, mengingat nilai-nilai itu coba kita implementasikan dalam pelayanan kita sehari-hari dalam bekerja. Begitu Pak Adam. Begitu ya. Kembali ke konsep kekinian dalam pengelolaan SDM yang profesional, tentu ada reward dan punishment. Reward apresiasi kita terhadap kinerja, dan punishment adalah suatu bentuk teguran, peringatan ya, yang berjenjang gitu ya. Nah, bagaimana konsep ini dijalankan oleh Kopsah BMI atau Koperasi BMI untuk penguatan optimalisasi kinerja SDM nih, Pak Agus? Saya kira ini sesuatu yang umum dalam sebuah manajemen, terutama manajemen sumber daya manusia, bahwa kita memberikan kesempatan terbuka bagi semua karyawan atau pengelola Kopsah BMI yang memiliki prestasi. Saya kira perlu diapresiasi dengan memberikan reward, Pak. Reward. Nah, contohnya apa nih rewardnya, Pak? Reward. Reward di sini semua staf lapang memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan karirnya, meningkatkan karirnya. Dan bagi mereka yang memiliki prestasi yang bagus, mereka punya kesempatan lebih luas untuk bisa direkomendasikan untuk jenjang karir yang lebih tinggi. Jadi kesempatan itu sama gitu ya untuk setiap level, semua yang penting memenuhi kompetensinya gitu ya. Seperti itu, Pak. Kalau punishmentnya, Pak? Nah, punishment dalam rangka manajemen sumber daya manusia, saya kira fungsi pengawasan salah satunya adalah untuk karyawan yang dalam hal ini barangkali melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak dilakukan. Artinya hal yang dilarang itu dia lakukan, atau misalkan dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehari-hari dia kurang teliti dan sebagainya. Tentu hal yang demikian itu harus diberikan punishment agar tercipta sustainable dalam keseharian. Contoh punishmentnya yang real gitu? Contoh misal untuk karyawan atau pengelola yang melakukan kekeliruan dan sebagainya, tentu karena kadarnya
sesuai kadarnya, maka cukup diberikan peringatan, teguran. Tapi untuk karyawan yang dalam hal ini barangkali melakukan perbuatan penggelapan itu dalam bentuk penggelapan uang dan sebagainya, ya Fraud ya gitu ya. fraud itu ya harus kita sanksi sampai bila perlu ya sampai kita pidanakan. Ya. Saya kira itu, Pak. Begitu ya. Itu jadi berjenjang lah gitu. Pasti ya. Oke, bicara tadi reward dan punishment tentu terlepas dari integritas nih, integritas SDM. Karena integritas itu merupakan napas sumber daya manusia ya dalam bekerja. Integritas juga terbentuk dari sistem yang mendukung penerapan budaya kerja. Jadi intinya kita tidak boleh kalah dalam integritas ya. Nah, bagaimana BMI membangun integritas SDM ini, Pak Agus, seperti apa nih? Saya kira di beberapa kesempatan bahwa Pak Ketua, Pak Kamarudin Batubara selalu menyampaikan bahwa koperasi yang baik itu ya harus ditopang dengan sumber daya manusia yang baik, gitu kan. Tentu berbicara koperasi maka berbicara pengelola. Pengelola yang bisa dipercaya itu ya pengelola yang memiliki integritas. Artinya dia mempunyai nilai, bisa dipercaya. Ya. Artinya juga seorang SDM kita harus ditopang oleh SDM yang mempunyai kapabilitas, gitu kan. Nilai moral yang tinggi. Ya tentunya berbicara kepada Kopsa BMI, kita sudah jelas bahwa organisasi kita sendiri menjadikan 4 sifat Rasul itu sebagai nilai yang harus tertanam kita dalam bekerja. Saya kira. Nah, tadi kita bicara integritas. Nah, sekarang kita bicara militansi anggota dan termasuk militansi juga SDM karyawan di sini ya. Dan uniknya memang di koperasi ini karyawan juga anggota gitu ya. Gitu. Nah, membangun militansi itu seperti apa nih yang dilakukan, Pak? Saya kira peran SDM dalam berkooperasi, pengelola menjadi bagian anggota itu sendiri. Saya kira baik anggota atau karyawan atau pengelola harus sama-sama ya memiliki visi yang sama dalam rangka membesarkan BMI. Ya, kita mulai dengan bahwa kita mempromosikan bahwa koperasi kita adalah koperasi yang baik. Artinya apa? Yang sehat ya. Yang sehat. Artinya apa? Ketika sama-sama baik itu dari pengelola ya atau misalkan dari anggota itu sudah terjalin sebuah militansi yang baik, saya kira pelayanan kita akan lebih mudah, lebih cepat berkembang ke wilayah-wilayah yang lain yang belum kita layani. Jadi sangat penting bahwa militansi ini dibangun dengan kebersamaan, baik itu di pengelola atau di anggota sendiri. Ya, pada intinya adalah untuk kooperasi yang lebih baik, lebih berkembang pesat. Saya kira itu, Pak. Ngopi dulu, Pak. Ini ada kopi latte dari Kopi Rindu Benteng. Wah, kesempatan yang baik nih saya nyobain kopi latte ya. Ini dari KRB, Pak. KRB. Dari Kopi Rindu Benteng. Gimana kalau kita tos dulu, Pak? Mantap. Siapa? Oke. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat, Pak. Luar biasa. Masya Allah. Ini salah satu kopi terbaik saya kira di muka bumi. Adanya di Kopi Rindu Benteng. Monggo teman-teman BMI Clickers, siapapun, Adam ya. Mantap. Mampir ke Kopi Rindu Benteng di Cikupa. Di Cikupa. Gerai Tangerang Gemilang. Kopinya orang Benteng. Mantap. Udah bisa. Kita lanjut, Pak Agus. Baik. Saya ingin mengetahui struktur. Struktur organisasi model BMI Syariah. Apakah ada kekhasan yang tersendiri berbeda dengan koperasi lain atau seperti apa nih? Mohon dijelaskan. Baik. Model BMI Syariah itu sendiri sudah jelas menjadi sebuah karakter untuk Kopsa BMI ya. Ini menjadi pembeda yang khas, di mana barangkali koperasi yang lain yang konvensional pada umumnya mungkin layanannya sebatas bahwa anggota
atau calon anggota mendatangi kantor. Tapi di kita itu ada namanya staf lapang yang mereka itu tugasnya itu struktur itu terbawah ya. Yang paling dasar ya. Terus karena pelayanannya yang luar biasa kepada masyarakat dan sebagai koperasi syariah kita juga mengelola jiswab, zakat, infak, sedekah, wakaf. Oleh karenanya perlu ditopang oleh bagian atau misalnya bidang. Nah, di kita di Kopsa BMI ini kita memiliki manajer khusus, manajer jiswab. Oh, ada manajer jiswab. Ada manajer jiswab. Itu dipastikan nggak ada di tempat lain ya? Saya kira cuma Kopsa BMI yang pertama kali yang ada seorang manajer jiswab dengan dibantu oleh timnya, sehingga pengelolaan jiswab ini mudah-mudahan bisa sesuai dengan harapan, maksimal lah. Maksimal intinya begitu. Selain itu juga bahwa Kopsa BMI juga memiliki manajer pemberdayaan yang di mana spesial ya, spesialisasi bahwa harapan Kopsa BMI itu sendiri masyarakat atau yang menjadi anggota itu lebih berdaya, baik itu dari usahanya, sehingga perlu ditopang oleh seorang manajer membidangi di pemberdayaan. Berarti betul-betul sangat, ini bedanya memang dengan lembaga lain itu ya, korporasi lain, bahwa di BMI ada khusus manajer pemberdayaan dan jiswab, manajer jiswab. Ya. Betul sekali. Itu membuktikan bahwa sangat konsen Kopsa BMI pada hal itu ya. Kopsa BMI sangat konsen terhadap pemberdayaan anggota. Ya, tidak salah ya kalau disebut koperasi pemberdayaan berarti ya. Insya Allah memang betul. Itu menjadi tujuan kami di Kopsa BMI. Betul. Lanjut Pak Agus. Oke. Dalam menyusun format SDM ke depan nih, apakah Kopsa BMI sudah punya rundown kebutuhan SDM yang diproyeksikan untuk masa depan seperti apa, atau koperasi BMI mencari kebutuhan SDM berdasarkan kebutuhan terkini aja gitu? Sudah ada proyeksi rundown ke depan atau case to case aja nih? Case by case aja maksud saya, hanya berdasarkan kebutuhan terkini apa yang dibutuhkan rekrut atau gimana? Saya kira hampir setiap tahun dalam rencana kerja kita merencanakan bahwa terhadap kebutuhan karyawan, ya kebutuhan SDM. Di mana kebutuhan ini coba kita rencanakan sehingga pola perekrutan itu terencana, ya rapih gitu kan. Nah, adapun misalkan terkait dengan perkembangan, ketika kita membutuhkan karyawan yang secara spesifikasi khusus, ya tentu mekanisme ini pun kita tempuh gitu kan, sesuai dengan kebutuhan, dengan tantangan zaman gitu kan, sesuai kebutuhan-kebutuhan di SDM. Seperti itu. Jadi proyeksi kebutuhan masa depan sudah direncanakan terstruktur gitu ya dari sekarang, tapi mengadopsi juga perkembangan terkini ya. Apapun kebutuhan di lapangan kita penuhi gitu ya. Pastinya begitu. Untuk pelayanan terhadap anggota gitu. Karena di kita juga kita di dalam rencana kerja kita juga kita memasukkan bahwa untuk level manager, ya, untuk level manager kita memberikan beasiswa pendidikan pendidikan yang lebih tinggi, jenjang lebih tinggi, yaitu pasca sarjana. Ya, sehingga harapannya bahwa dengan meningkatnya pendidikan SDM kita, yang insya Allah akan berdampak baik terhadap kualitas dan kompetensi. Jadi betul-betul peningkatan kualitas sangat diperhatikan ya, sampai ada pendidikan pelatihan berjenjang itu ya. Saya kira ini sangat fundamental karena tidak semua lembaga lain atau koperasi lain melakukan ini Pak gitu. Jadi ini harus tahu nih, masyarakat umum, masyarakat dunia harus tahu bahwa betul-betul dari hulu sampai hilir koperasi BMI melakukan yang terbaik untuk SDM-nya gitu kan, seperti itu. Saya kira ini sebuah keharusan ya dalam sebuah manajemen SDM. Betul. Lanjut bagus nih, kita dihadapkan pada digitalisasi koperasi ini. Nah, dari sisi SDM, menurut Pak Agus mana yang lebih penting nih? IT-nya, perangkat IT-nya, sistemnya, atau personalnya nih? Kualitas SDM-nya, personal dan integritas personalnya yang lebih penting gitu.
Saya kira ini dua hal yang dua-duanya sangat penting, sangat fundamental, di mana bahwa kebutuhan zaman sekarang semuanya serba digitalisasi, bahwa teknologi informasi menjadi keniscayaan kita keseharian, bukan cuma sebatas misalkan kita dalam pekerjaan. Saya kira segala hal sekarang harus digitalisasi. Nah, tentunya sumber daya manusia ini harus juga mengikuti, ya, mengikuti harus bahwa perkembangan zaman sekarang yang serba digital harus ditopang oleh SDM yang punya kompetensi juga, yang kompeten. Karena begini, sehebat apapun misalkan kita punya sistem informasi, digitalisasi, sistem dan sebagainya, apabila misalkan tidak ditopang oleh sumber daya yang kurang kompeten, ya tentu ini sangat kurang pas, gitu kan. Jadi personalnya atau IT? Ya, saya kira dua-duanya harus ya. Suatu yang tidak harus, ini semuanya penting. Ya, dua-duanya penting. Ya. Ya, sama pentingnya, sangat fundamental untuk koperasi. Slow. Itu. Ya. Oke. Kayaknya kita perlu ngopi lagi. Iya. Ini namanya kopi apa Padang? Latte. Kopi latte. Masya Allah. Mantap nih. Masya Allah. Kita lanjut Pak Agus. Siap Padang. Ini Pak Presiden Direktur Pak Kamarudin Batubara selalu menyampaikan bahwa SDM ini adalah aset terpenting, aset termahal gitu. Maka perlakuannya pun spesial, diperlakukan sebagai aset bukannya sebagai pekerja kan. Nah, koperasi BM ini kan koperasi modern Pak. Tentu saja pengelolaannya juga harus modern SDM-nya. Nah, bagaimana langkah Kopsa BMI? Tadi salah satu disebutkan memang ada pendidikan berjenjang ya buat para manajer tadi ya. Nah, bagaimana langkah BMI memberikan upgrading nih bagi meningkatnya mutu SDM? Baik anggota maupun pengelola. Nah, ini ada baik anggota maupun pengelolanya. Apa langkah yang dilakukan Kopsa BMI ini? Saya kira Kopsa BMI hampir setiap tahun itu kita coba konsisten melakukan pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi kepada anggota atau karyawan. Ya, ini penting karena semakin luasnya layanan, semakin banyaknya karyawan, maka penting juga untuk meningkatkan kualitas kompetensi karyawan, sehingga koperasi ini akan lebih mudah barangkali ya mencapai tujuannya kepada masyarakat. Begitupun ya masyarakat gitu kan, melalui manajer pemberdayaan ya kita juga melakukan peningkatan kualitas anggota kita melalui pelatihan-pelatihan. Ada pendidikan perkoperasian, ya. Pelatihan packaging, pelatihan pemasaran. Ada online. Life skill betul ya? Ada life skill untuk training anggota ya. Seperti itu Mas Adam ya. Dan itu continue ya Pak? Dan itu hampir setiap tahun kita menjadi program yang. Jadi tidak hanya peningkatan SDM pengelola atau karyawan ya, tapi juga anggota juga terus menerus diberikan pendidikan. Kopsa BMI sampai hari ini masih terus concern kepada peningkatan kualitas SDM dan anggota. Kalau gitu saya menarik nih, saya ingin tanya satu hal terkait barusan ya. Ada nggak di bagian SDM Koperasi BMI yang khusus mengelola pengembangan sumber daya manusia anggota, SDM anggota, tidak hanya pengelola aja, atau gimana nih, mohon penjelasannya Pak Agus? Oke, saya kira begini, karena jumlah anggota kita sangat banyak, tentu kesempatan pelatihan itu terbatas untuk anggota-anggota tertentu. Tapi yang kita upayakan adalah pendidikan pelatihan kepada karyawan, kepada pengelola, yang mana di kesempatan mereka ketika di Rembuk Pusat, mereka juga sama bisa memberikan pembinaan, pembinaan pelatihan terkait dengan baik itu usaha mereka atau misalnya kualitas usaha mereka dan sebagainya. Tentu melalui karyawan inilah kita juga sama-sama mendidik anggota kita di Rembuk Pusat.
Seperti itu Pak Adam. Gitu ya. Nah, sekarang dari sisi SDM nih, format koperasi BMI yang paling ideal menurut dari sisi SDM, menurut Pak Agus nih seperti apa nih? Saya kira koperasi harus terus selalu ditopang oleh sumber daya manusia yang memiliki integritas tinggi, sehingga kredibilitas ini menjadi sebuah nilai, ya, nilai jual kepada masyarakat bahwa koperasi akan maju bila ditopang, ya, oleh sumber daya manusia yang berintegritas. Tentunya juga harus inovatif, karena perkembangan zaman itu membutuhkan figur-figur yang harus bisa mengcover tantangan zaman, ya, harus siap terus gitu ya, kan. Harus tentunya lah gitu ya. Tentunya ya nilai-nilai yang tadi seperti di kita di Kopsa BMI ya, menghidupkan 4 sifat Rasul ini. Ya. Seperti itu Pak. Betul. Mas Adam. Dan sifat Rasul itu nanti tercermin dalam integritas gitu ya. Pasti harus seperti itu. Jadi core value-nya integritas dan inovatif tadi. Ya, inovatif. Saya kira itu. Terakhir nih Pak Agus. Oke. Harapan SDM koperasi ini harusnya seperti apa supaya koperasi Indonesia bisa berkembang? Tadi udah integritas dan inovatif. Nah, secara umum nih terhadap perkembangan koperasi di seluruh Indonesia nih, harapannya Pak Agus sebagai Direktur SDM ini seperti apa nih? Oke. Saya kira untuk koperasi se-Indonesia barangkali yang harus mau membuka diri di mana ada koperasi yang dirasa baik, memiliki prestasi. Saya kira penting antar koperasi melakukan kerjasama atau misalkan melakukan studi banding, sehingga semakin kaya semakin baik satu sama lain koperasi. Sehingga pada akhirnya ya sama-sama koperasi Indonesia maju bersama. Kabarnya juga koperasi BMI jadi benchmark koperasi lain ya untuk studi banding ke sini ya. Sampai hari ini alhamdulillah betul jadi role model gitu ya. BMI menjadi role model koperasi syariah. Itu terbukti dengan sangat banyak itu prestasi penghargaan yang kita raih. Betul. Begitu Mas Adam. Luar biasa nih, insight-nya banyak banget nih. Mudah-mudahan insan koperasi di seluruh Indonesia, BMI Clicker dan keluarga BMI juga bisa menyerap informasi ini, dan ya ujung-ujungnya tetap SDM kita harus lebih unggul dan integritas nggak boleh kalah gitu. Harus unggul. Oke. Sebelum kita berpisah Pak Agus, silakan sampaikan kepada BMI Clicker, keluarga BMI dimanapun berada. Silakan Pak Agus. Untuk BMI Clickers, mudah-mudahan acara ini dapat menambahkan wawasan kita, khasanah keilmuan kita, di mana sama-sama kita membangun koperasi Indonesia untuk lebih baik, terutama khususnya mungkin untuk teman-teman yang ada di Kopsa BMI, ya, kita sama-sama membesarkan BMI dengan mengedepankan nilai-nilai gotong royong dalam pelayanan, kekeluargaan, asas kekeluargaan kita sebagai insan koperasi. Satu sama lain harus bersama-sama bersungguh-sungguh untuk memajukan koperasi kita. Kopsa BMI, Jos. Terima kasih Pak Agus Suherman, SHMM Direktur SDM Kopsa BMI. BMI Clicker, keluarga BMI dimanapun Anda berada, luar biasa tadi Pak Agus Suherman sudah memaparkan bagaimana pengelolaan sumber daya manusia di koperasi BMI. Dan satu hal yang terpenting, SDM koperasi BMI itu harus berintegritas dan inovatif ya. Itu tadi pesan yang didapatkan seperti itu. Tentu saja mengacu kepada model BMI syariah ya, yang menempatkan SDM sebagai aset termahal, terpenting ya, seperti itu. Baik, BMI Clicker, keluarga BMI dimanapun Anda berada, terima kasih telah bersama kami. Jangan lupa tonton terus kanal YouTube kami, klik BMI News, like, subscribe, komen, dan share.
Sampai berjumpa di edisi mendatang. Saya Kang Aha bersama seluruh kru Buka Mata Indonesia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam BMI. Jos. BMI Time Podcast Koperasi BMI. Buka Mata Indonesia, bukan yang lain. Jos.